Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ayu Siti Rohimah, asal sekolah SDN Cicurug 2, Kabupaten Majalengka, calon guru penggerak angkatan 10. Video pada kali ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Dalam merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif merupakan pendekatan dengan kolaborasi dan memanfaatkan kekuatan yang ada di sekolah, dan juga mencari cara untuk mempertahankan secara konsisten dan memunculkan strategi untuk perubahan yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja yang terdiri dari 5 huruf, dimulai dari huruf B, yaitu buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Selanjutnya huruf A, yaitu ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Selanjutnya huruf G, yaitu gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Dilanjutkan dengan huruf J, yaitu jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya huruf A, yaitu atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Selain itu ada atap, yaitu sebagai alat bantu untuk membuat gambar mental prakarsa perubahan dan juga menyusun kalimat prakarsa perubahan. Terdiri dari 4 huruf. A, yaitu awal atau aset. Kekuatan, baik dari sekolah, murid, komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. T, tantangan atau keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. A adalah aksi, yaitu kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. P, pembelajaran. Pembelajaran bermakna atau adab kebiasaan yang diharapkan tumbuh, melekat, dan dibawa murid hingga dewasa. Sedangkan kalimat prakarsa perubahan merupakan penggambaran upaya nyata yang memungkinkan gotong royong dan kontribusi berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid berbasis aset atau kekuatan berupa sebuah kalimat yang berisi kata kerja utama dan dikuatkan dengan kata atau frasa yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Visi guru penggerak yang ingin saya terapkan di sekolah saya adalah mewujudkan murid berkarakter profil pelajar Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman pada tahun 2030. Prakarsa perubahan melalui rancangan atap yang saya terapkan adalah A, kondisi awal murid yang sudah hidup di lingkungan yang membentuk sikap murid. T, menurunnya attitude murid pada saat pembelajaran di kelas dan di luar kelas. A, penerapan pembiasaan yang berbasis lingkungan, serta budaya positif di sekolah seperti membudayakan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan memberikan keteladanan yang baik untuk murid. Dan P, yaitu menjadikan sekolah yang nyaman, sehingga murid betah dan senang di sekolah untuk mewujudkan murid berkarakter profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yang ingin saya wujudkan yaitu meningkatkan karakter murid dalam membiasakan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah B, buat pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk membentuk sikap murid supaya dapat membiasakan budaya 5S secara konsisten? Daftar tindakannya: 1. Berkomunikasi dengan seluruh warga sekolah, wali murid,
dan pemangku kebijakan pendidikan yang bersangkutan. 2. Memberdayakan semua aset sekolah secara optimal untuk membentuk sikap murid dalam pembiasaan budaya 5S secara konsisten. Kedua, A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya yaitu, aktivitas apa yang dapat dilakukan oleh seluruh warga sekolah untuk membentuk sikap murid dalam pelaksanaan pembiasaan budaya 5S secara konsisten? Daftar tindakan atau penyelidikannya adalah 1. Warga sekolah melaksanakan pembiasaan budaya 5S secara konsisten. 2. Warga sekolah melaksanakan umpan balik pembiasaan budaya 5S secara konsisten kepada murid di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. 3. Gali mimpi. Pertanyaannya adalah 1. Berdasarkan apa yang saya bayangkan, apakah murid telah membiasakan budaya 5S secara konsisten? 2. Berdasarkan apa yang saya bayangkan, bagaimana kondisi sumber daya manusia supaya murid dapat membiasakan budaya 5S secara konsisten. Daftar tindakan penyelidikan. 1. Melaksanakan pembiasaan kebudayaan 5S secara konsisten dan berkelanjutan. 2. Mengajak semua warga sekolah dan orang tua untuk sama-sama melaksanakan pembiasaan budaya 5S secara konsisten. 4. Jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah 1. Berapa lama target untuk melihat pembiasaan tersebut secara konsisten? 2. Apa saja tindakan yang dapat mendukung dalam pembiasaan tersebut? 3. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? Sedangkan daftar tindakan atau penyelidikannya adalah 1. Butuh kurang lebih 1 semester setelah menentukan sumber daya dan memantau pembiasaan budaya 5S secara konsisten. 2. Memberdayakan aset yang dimiliki secara optimal. 3. Melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah untuk mengeluarkan kebijakan, mengajak semua warga sekolah dan wali murid untuk berkolaborasi dalam membiasakan budaya 5S secara konsisten. 5. Atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang akan terlibat dalam melaksanakan pembiasaan budaya 5S secara konsisten? 2. Siapa saja yang akan saya libatkan ketika menemukan kendala dalam melaksanakan pembiasaan budaya 5S secara konsisten tersebut? Dan daftar tindakan atau penyelidikannya adalah 1. Seluruh warga sekolah dan wali murid. 2. Kepala sekolah, para wakasek, dan rekan guru. Cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.